Setelah pembicaraan antara Xiaoyan dan tetua Jinxi mengenai klanku berakhir, tetua Jinku yang sebelumnya pergi untuk mengumpulkan bahan obat pun kembali dengan semua bahan yang diperlukan. Xiaoyan tidak ingin membuang waktu, segera bersiap untuk memulai pengobatan. Sesampainya di dalam aula, Xiaoyan meminta tetua Jinxi agar berendam dalam baskom berisi air mendidih. Xiaoyan lalu mengerahkan api hijau gioknya untuk membakar semua bahan obat yang telah dikumpulkan hingga menjadi cairan obat berwarna merah. Cairan ini kemudian dituangkan ke dalam baskom, menyebabkan permukaan air berubah menjadi merah. Selanjutnya, Xiaoyan memberikan sebuah pil obat kepada tetua Jinxi. Begitu pil ini masuk ke dalam tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara kekuatan obat dalam baskom mulai terserap perlahan. Dalam bentrokan antara panas dan dingin itu, cairan berwarna keabu-abuan mulai merembes keluar dari hidung tetua Jinxi. Selama proses ini, tetua Jinxi merasakan sakit yang luar biasa. Namun Xiaoyan memintanya untuk bertahan dan menahan rasa sakit tersebut. Xiaoyan kemudian menyalurkan api hijau giok ke dalam baskom untuk meningkatkan suhu air. Dengan munculnya nyala api, cairan keabu-abuan yang merembes keluar dari tubuh tetua Jinxi terus meningkat. Begitu racun ini keluar, api hijau giok langsung membakarnya, sehingga ramuan obat dalam baskom tetap terjaga. Setelah lebih dari 8 jam, pengobatan pun dihentikan karena kekuatan obat telah terpakai sepenuhnya. Jika dilihat dari kecepatan ini, sebagian besar racun api dalam tubuh tetua Jinxi seharusnya bisa dikeluarkan dalam waktu 5 hari ke depan. Setelah itu, Xiaoyan akan menyediakan cairan obat dan tetua Jinxi bisa berendam di dalamnya selama 2-3 bulan secara rutin. Dengan begitu, sisa-sisa racun api akan hilang sepenuhnya. Tetua Jinxi pun sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Dia berjanji bahwa jika di masa depan Xiaoyan membutuhkan bantuan, klan tikus penelan emas akan membantunya sebisa mungkin. Kegembiraan pun muncul di wajah tetua Jinxi. Merasakan bahwa racun yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun akhirnya bisa disembuhkan. Di sisi lain, Xiaoyan tampak merenung sembari mengusap titik di dadanya. Bagaimanapun Xiaoyan masih belum bisa menghilangkan racun Douxi yang tertanam dalam tubuhnya. Meskipun dia belum menemukan elit Dozun untuk membantu menghapus racun tersebut, setelah mencapai kelas Dozong, kemampuannya untuk melawan racun Douxi ini meningkat secara signifikan. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Jika dia bisa memperbaiki racun Douxi itu dengan kemampuannya sendiri, maka itu akan menjadi tonik yang sangat baik untuk meningkatkan kekuatannya. Beberapa hari berlalu dan pengobatan tetua Jinxi masih berlanjut. Berkat kemampuan alkemis Xiaoyan, kondisi tetua Jinxi semakin membaik seiring berjalannya waktu. Selain itu, Xiaoyan juga perlahan mempelajari racun Douxi dalam tubuhnya. Tentu saja Xiaoyan masih belum berani mengambil tindakan, apalagi membuka segel yang dipasang oleh dokter peri kecil sebelumnya. Suatu malam, Xiaoyan menarik kembali api hijau giok dan menghentikan proses pengobatan. Tetua Jinxi buru-buru keluar dari baskom. Saat ini dia merasakan bahwa energi kehidupan terus mengalir dalam tubuhnya. Dengan senyum di wajahnya, Xiaoyan memberikan 2 botol giok kepada tetua Jinxi dan berkata, "Ini adalah cairan obat serta pil obat yang dibutuhkan untuk menghapus sisa-sisa racun di dalam tubuhmu. Karena sebagian racun telah dikeluarkan, aku akan pergi besok pagi." Tetua Jinxi terkejut mendengar bahwa Xiaoyan akan segera pergi, tetapi dia tidak bisa menahannya karena Xiaoyan tampaknya memiliki urusan yang mendesak. Xiaoyan mengangguk mengetahui bahwa pertemuan besar 4 pavilion akan segera dimulai. Jika dia melewatkan kesempatan ini, peluang untuk bertemu dengan Feng Sun bisa menghilang. Hari berganti dan Xiaoyan duduk bersila di atas tempat tidur, menatap titik racun Douxi di tubuhnya. Pada saat ini, segel yang dipasang oleh dokter peri kecil tampak semakin melemah akibat erosi racun tersebut. Ada 2 metode untuk menghilangkan racun Douxi ini: meminta bantuan seorang elit Dozun atau mencari api surgawi baru. Meskipun dia belum memenuhi kedua kondisi tersebut, Xiaoyan merasakan bahwa setelah mencapai kelas Dozong, tekanan dari racun itu tidak seberat sebelumnya. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan memutuskan untuk berani memurnikan racun tersebut secara bertahap.
Dengan cepat, api hijau giok di dalam tubuhnya mengalir dan membungkus segel racun Dohi itu. Di bawah suhu panas api surgawi, segel itu perlahan melemah dan membuka sedikit celah. Xiaoyan segera memanfaatkan kesempatan ini dan mengarahkan api hijau giok untuk memurnikan sebagian kecil energi hitam di dalamnya. Setelah 1 jam melakukan pembakaran, racun hitam yang melekat berhasil dihapus. Kini yang tersisa hanyalah Dohi murni dengan afinitas kehidupan yang sangat tinggi. Ekspresi puas muncul di wajah Xiaoyan ketika melihat Dohi murni tersebut. Jika dia berhasil menyempurnakan racun Dohi itu sepenuhnya, kekuatannya kemungkinan besar akan melompat ke level bintang 3 Dozong. Beberapa pil tingkat 7 bahkan tidak bisa dibandingkan dengan efek peningkatan semacam ini. Setelah memikirkan manfaat besar yang bisa dia dapatkan, Xiaoyan merasa sangat berterima kasih kepada si Bian atas hadiah yang telah diberikan. Setelah malam yang panjang, pagi pun tiba. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan merasakan bahwa Dohi yang mengalir di tubuhnya benar-benar mengalami peningkatan. Jika dia berlatih secara normal, mungkin dia membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk mencapai tahap ini. Xiaoyan yakin bahwa tidak butuh waktu lama sampai dia menerobos ke bintang 2 Dozong. Kesulitan yang dia alami para ahli di tingkat ini memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan para ahli di tingkat Dowang ke bawah. Tidak heran tetua Suqian masih terjebak di ranah Dozong meski telah berlatih selama bertahun-tahun. Setelah bersiap, Xiaoyan keluar dan bersiap untuk pergi ke pertemuan besar 4 pavilion. Dia menemui tetua Jinxi dan tetua Jinggu untuk berpamitan. Kedua tetua itu hanya bisa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan dan berharap Xiaoyan selamat sampai tempat tujuan. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Xiaoyan bergegas meninggalkan pegunungan mata surgawi. Dengan kecepatannya saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar dari area pegunungan tersebut. Perjalanan ini akan jauh lebih singkat jika dia menggunakan sayap tulangnya. Namun setelah mendengar peringatan dari Raja Serigala, dia memutuskan untuk tidak menunjukkannya kecuali dalam keadaan terdesak. Setelah memeriksa peta dari cincin penyimpanannya, Xiaoyan menentukan arah tujuan. Menurut Mo Xingluan, pertemuan besar ini akan diadakan di markas besar Pavilion Fenglei yang terletak di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah Central Place. Jarak antara pegunungan mata surgawi dan markas Pavilion Fenglei cukup jauh, dan Xiaoyan memperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk sampai ke tempat tersebut. Karena tidak ingin membuang waktu, Xiaoyan segera meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Pertemuan besar 4 pavilion sudah lama diadakan secara konsisten. Meskipun tidak sebanding dengan kompetisi pil gathering, acara besar ini termasuk langka di wilayah Central Place. Selain untuk mempertahankan posisi 4 pavilion, acara ini juga diadakan untuk melihat bakat-bakat pelatihan dari generasi muda. Beberapa murid elit seperti Feng Qing'er, Tang Yin, Wang Chen, dan Mu Xingluan sudah terkenal. Selain itu, masih banyak ahli muda tersembunyi di dataran tengah yang luas ini. Pertemuan besar ini juga memperbolehkan ahli dari luar untuk ikut berpartisipasi, asalkan mereka melewati proses seleksi terlebih dahulu. Lokasi pertemuan besar biasanya ditentukan oleh pihak yang memenangkan kompetisi musim sebelumnya. Karena pemenang musim lalu adalah Pavilion Fenglei, mereka memutuskan untuk melaksanakan pertemuan besar tahun ini di markas mereka. Area pegunungan petir tempat markas Pavilion Fenglei berada, luasnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan pegunungan mata surgawi. Di dasar gunung banyak ahli berkumpul untuk mengikuti proses seleksi. Xiaoyan akhirnya sampai dan mendarat di tempat ini, tertegun melihat lautan manusia di hadapannya. Untuk menghindari masalah, Xiaoyan memakai topeng pemberian Yafei demi menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun, tempat ini adalah markas utama Pavilion Fenglei. Jika dia muncul secara terang-terangan, takutnya para ahli dari fraksi tersebut akan langsung menyergapnya sebelum bisa bertemu dengan Feng Shunse. Xiaoyan bergabung dengan kerumunan menuju markas Pavilion Fenglei. Sepanjang perjalanan, para ahli membicarakan kandidat dari 4 pavilion yang ikut berpartisipasi setelah memasuki kolam darah beberapa waktu lalu.
Mereka yakin kekuatan Viking Earth dan jenius lainnya pasti sudah mengalami peningkatan besar. Selain itu, para ahli juga membicarakan tentang Xiaoyan yang semakin terkenal akhir-akhir ini. Pembicaraan ini mengagus Xiaoyan, karena jika namanya terus menyebar, para utusan dari Aula Jiwa bisa menemukannya lebih cepat dan menimbulkan masalah yang merepotkan. Setelah beberapa waktu, Xiaoyan berhasil melewati pintu masuk pegunungan petir yang dijaga oleh beberapa murid pavilion Fenglei. Namun, karena hanya para tamu istimewa yang diizinkan terbang di wilayah ini, Xiaoyan terpaksa berjalan demi menyembunyikan identitasnya. Dari kejauhan, dia melihat kilatan petir yang terus bergemuruh di puncak gunung, tempat markas pavilion Fenglei berada. Setelah berjalan cukup lama, Xiaoyan tiba di sebuah pangkalan. Di sana terdapat dua jalan batu menuju puncak gunung. Jalan pertama disediakan bagi para ahli yang datang untuk menonton, sedangkan jalan satunya untuk mereka yang berniat berpartisipasi. Banyak murid pavilion Fenglei ditugaskan untuk mengawasi para tamu yang datang. Di antara mereka, Xiaoyan mengenali dua elit dosong yang datang ke pegunungan mata surgawi bersama Viking Earth sebelumnya. Menurut persepsi spiritual Xiaoyan, kedua tetua ini memiliki kekuatan yang cukup besar, membuatnya bertanya-tanya apakah dia bisa lolos dari pemeriksaan. Namun setelah mendengar pembicaraan para ahli, ternyata pemeriksaan hanya dilakukan kepada mereka yang datang untuk berpartisipasi. Xiaoyan merasa lega karena dia bisa masuk melalui jalur penonton tanpa khawatir identitasnya terbongkar. Tak lama kemudian, salah satu tetua dosong menyapu pandangannya ke arah para ahli dan menjelaskan beberapa kualifikasi untuk mengikuti kompetisi. Pertama, mereka harus mencapai kelas dohuang ke atas. Kedua, peserta tidak boleh berumur lebih dari 30 tahun. Dan terakhir, mereka harus bisa bertahan selama 5 pertukaran dengannya. Persyaratan ini membuat sebagian besar para ahli yang hadir memilih untuk menjadi penonton saja. Tepat ketika Xiaoyan ingin mengambil jalur kiri, sang tetua tiba-tiba menoleh dan menghentikannya, berkata, "Bocah, kau tampaknya memenuhi kualifikasi untuk mengikuti kompetisi. Mengapa kau tidak mencobanya?" Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, "Aku tidak tertarik dengan kompetisi ini. Kedatanganku ke sini hanya untuk menemukan seseorang." Jawaban itu membuat kedua tetua merasa sedikit kesal. Awalnya tetua Huo merasakan afinitas api yang sangat kuat dari tubuh Xiaoyan. Namun setelah mengamati lebih jauh, sepertinya itu hanyalah ilusi belaka. Karena tidak ada lagi yang mencurigakan, tetua itu membiarkannya pergi. Baru saja Xiaoyan melangkah, seekor bangau warna-warni muncul di langit menarik perhatian semua orang. Mereka tahu bahwa sosok di atas bangau itu adalah Viking Earth, sang jenius dari pavilion Fenglei. Xiaoyan melihat Viking Earth lewat di atasnya dan semakin yakin bahwa wanita ini luar biasa. Bahkan setelah mencapai kelas dosong, Xiaoyan masih belum bisa melihat kekuatan Viking Earth. Meskipun jenius lainnya masih menyembunyikan kekuatan mereka, Xiaoyan yakin bahwa pemenang dari pertemuan besar 4 pavilion ini kemungkinan besar akan diamankan oleh Viking Earth. Nah guys, itu tadi pembahasan tentang alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode 102 part 2. Like kalau kalian suka sama video ini dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan update konten-konten di channel ini. See you on the story selanjutnya.